Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Kaifa haluka? Tentunya kita semua berharap kabarnya baik-baik semua, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kali ini yaitu pembelajaran Pak Sofirin tentang Al-Lughatul Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab, yaitu Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga tentang Uhibbul Ansyitatu atau aktivitas kita. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran Pak Sofirin atau kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Mari kita berdoa dengan membaca doa sebelum belajar. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak sekalian, kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang uhibbul ansyitatu, yaitu kegiatan atau aktivitas kita. Dalam pembelajaran kali ini Pak Sofirin akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama yaitu al-ansyitatul yaumiyah sama dengan al-ansyitatu fil madrasah. Namun kali ini yang kita pelajari yang pertama yaitu tentang al-ansyitatul yaumiyah atau aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak sekalian, langsung saja. Yang pertama, Pak Sofirin akan mengartikan dan menerjemahkan dan juga menjelaskan tentang apa saja kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu al-ansyitatul yaumiyah, aktivitas kita sehari-hari. Yang pertama as-sa'atul anar-rabi'ah sabahan, yaitu tentang kegiatan kita pada saat jam 4 pagi. Kita bangun tidur pada jam 4 pagi, apa yang kita lakukan setelah kita bangun tidur? Nastaiqidhu minan naumi, ketika kita bangun tidur, summa natawaddau, kemudian kita mengambil air wudhu, wa nadhabu ilal masjidi, dan kemudian kita berangkat ke masjid, li sholati subhi jama'atan, untuk menunaikan, untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Summa naqra'ul Qur'an, kemudian kita membaca Al-Quran. Sebagai siswa-siswi MI Tarbiyatus Syarifah, kita harus bisa melaksanakan seperti ini anak-anakku, yaitu bangunnya jangan kesiangan, bangunnya harus pagi, subuh. Syukur-syukur kalau kita bisa bangun pagi jam 4, kemudian kita mengambil air wudhu dan kita pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid, dan kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk naqra'ul Qur'an, yaitu membaca Al-Quran. Apalagi di sekolahan kita ini ada program tahfidz, maka harus kita melakukan tentang atau menghafal Al-Quran. Karena apa? Jika kita sudah hafal terus tidak murojaah, maka hafalan kita bisa lupa. Oleh sebab itu, sebagai siswa-siswi MI Tarbiyatus Syarifah,
harus selalu naqra'ul Qur'an ba'da sholati subahi, yaitu membaca Al-Qur'an setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Yang kedua, anak sekalian, as-sa'atu as-sadisa sabahan, yaitu ketika kita pada jam 6 pagi, apa yang kita lakukan? Seperti dicontohkan oleh Yusuf kali ini. Yusuful an yudzakiru durusahu fi ghurfatil mudzakarati. Pada jam 6 pagi sebelum sarapan, maka kita seperti yang dicontohkan Yusuf ini, yaitu belajar, yaitu mutola'ah, tentang pembelajaran bahasa Arab khususnya, yaitu fi hurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Wa ukhtuhu, dan saudari dari Yusuf, yaitu namanya Zainab, tudzakiru durusaha fi hurfatil mudzakarati aidan, dia juga belajar bahasa Arab di ruang belajar. Wa ummu Yusuf, dan sedangkan ibunya Yusuf, yaitu Sayyidatu Halimah, Bu Halimah, tu'addul futur fil matbah, yaitu menyiapkan sarapan pagi di dapur. Jadi seperti yang sudah dicontohkan oleh Yusuf ini, mari kita memberikan pembelajaran kepada kita, yaitu tentang bagaimana kegiatan yang baik di dalam pagi hari sebelum kita berangkat sekolah, yaitu selalu bermudzakarah atau mutola'ah atau murajaah tentang pembelajaran yang akan disampaikan nanti ketika kita di madrasah atau di sekolah. Seperti Yusuf dan saudaranya, dia selalu belajar sebelum berangkat ke sekolah. Dan juga ibunya Halimah ini sangat bagus sekali, yaitu menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya agar nanti anaknya ketika sekolah itu bisa semangat, bisa tidak lapar, sehingga sekolahnya bisa semangat dan juga tidak merasa kelaparan, sehingga pembelajarannya nyaman sekali. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu as-sa'atul an-sadisa wan nisfu, yaitu pada jam 6:30 atau setengah 7. Apa yang mereka lakukan? Yaitu yadhabu Yusuf wa ukhtuhu ilal madrasah ba'da tanawalul futur, yaitu mereka Yusuf dan saudarinya, dia berangkat ke sekolah setelah sarapan. Yadhabu Yusuf bidarrajah wa tadhabu Zainab masyan alal aqdam. Yusuf berangkat ke sekolah dengan naik sepeda, sedangkan Zainab yaitu berangkat ke sekolah dengan jalan kaki, karena sekolahan Yusuf itu lebih jauh dari Zainab, sehingga dia berangkat ke sekolah naik sepeda. Dan sedangkan Zainab, karena sekolahnya dekat dari sekolah, karena rumahnya dekat dari sekolah, maka Zainab cukup dengan jalan kaki saja, yaitu masyan alal aqdami. Wa yadhabu Abu Yusuf, dan juga ayah Yusuf, yaitu Sayyid Hasan, namanya Bapak Hasan, ilal maktabah bisayyarah, dia pergi ke kantor dengan naik mobil, karena kantor dari Bapak Hasan ini sangat jauh dari rumahnya, sehingga beliau naik mobil. Wa yastaghriqud dhahab ilal maktabah sa'at, sampai-sampai Pak Hasan ini membutuhkan waktu nyampe ke kantor sekitar sa'atan wahidah, yaitu 1 jam.
sehingga beliau mengendarai mobil karena rumah dengan kantor itu jaraknya sangat jauh sekali. Wa ummu Yusuf, sedangkan ibunya Yusuf la tadhabu ila ayyi makan, tidak pergi kemana-mana. Karena apa? Hiya rabbatul baiti, dia seorang atau ibu rumah tangga, sehingga beliau tidak kemana-mana, cukup di rumah membersihkan rumah dan juga mencukupi kebutuhan Yusuf dan keluarganya untuk kebutuhan sehari-hari atau di rumah. Baiklah anak-anakku sekalian, dari penjelasan Pak Sofirin ini sampean atau kalian semua harus bisa mengerti dan juga bisa menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sofirin. Tolong ketika melihat video dari Pak Sofirin, kalian perhatikan sebaik mungkin, seteliti mungkin, karena di dalam pembelajaran ini Pak Sofirin menerjemahkan semua yang ada di dalam buku kalian. Oleh sebab itu kalian semua harus belajar dengan baik dan juga bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sofirin. Baiklah anak-anakku sekalian, yang terakhir sebelum Pak Sofirin akhiri yaitu ada al-muhimmah, ada tugas untuk kalian semua, yaitu tarjimil jumlatal atiyah, terjemahkanlah kalimat-kalimat di bawah ini. Kalimat ini sudah ada di dalam pembelajaran tadi, sehingga kalian semua bisa menerjemahkan apa-apa yang sudah ditugaskan Pak Sofirin nanti. Yang pertama yaitu yajlisu Yusuf ma'a usratihi fi hurfatil julus. Yang kedua, ummu Yusuf la tadhabu ila ayyi makanin. Yang ketiga, Zainab tudzakiru durusaha fi hurfatil mudzakarati. Yang keempat, tu'iddus sayyidatu Halimah al-futur fil matbah. Yang terakhir anak-anakku sekalian, wa nadhabu ilal masjid li sholati subhi jama'atan. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah pembelajaran bahasa Arab kali ini, dan tolong tugasnya dikerjakan dengan baik, dengan teliti, karena sudah dijelaskan Pak Sofirin di awal tadi. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Pak Sofirin akhiri, pesan Pak Sofirin, jaga kesehatan kalian semuanya, dan juga cuci tangan, dan juga jika keluar rumah jangan lupa memakai masker. Baiklah anak-anakku sekalian, ingat, belajar bahasa Arab dengan Pak Sofirin, bahasa Arab terasa lebih mudah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.